Assalamualaikum Lur. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur. Oke Lur, hari ini kita mau ngerjain ini dinamo starter miliknya Honda Grand. Nah, ini dinamo starternya tidak mau nyala, tidak bunyi, tidak mau berputar, hanya bunyi cetak-cetek. Setelah saya bongkar, dia kotor dan juga ini bagian dari magnetnya. Magnetnya ini lepas Lur. Magnetnya ini rumahnya di sininya, di tabung dinamo starternya. Dan ini magnetnya terlepas, dua-duanya terlepas. Nah, jadi sebelum kita mengganti karbon brusnya sekalian, kita pasang dulu untuk magnetnya ini Lur. Kenapa magnet ini sering dijadikan salah satu bagian yang harus diperhatikan ketika merakit dinamo starter. Dan magnet ini tidak selalu lepas dia ya Lur. Dia tidak selalu lepas dari rumahnya ini, dari tabungnya ini. Dia hanya kadang-kadang ada yang lepas gitu. Itu karena ya efek usia pemakaian Lur, udah lama. Kemudian karena getaran juga, karena usia lemnya, jadi dia terlepas. Magnet ini direkatkan ke tabungnya ini hanya menggunakan lem Lur. Dan rata-rata dari pabrik itu menggunakan lem Korea atau lem khusus untuk magnet ini sendiri. Tapi kalau dilihat dari teksturnya sih ini sepertinya lem Korea Lur. Dan nanti kita juga akan merekatkan menggunakan lem Korea. Sebelumnya bersihin dulu Lur sisa-sisa lemnya yang nempel di magnetnya, supaya nanti lem yang baru lengket. Nah, kalau udah bersih kayak gini Lur, nah ini yang harus teman-teman perhatiin. Nih, setiap motor magnet motor, semua magnet itu punya dua kutub yang berlawanan Lur, kutub utara dengan kutub selatan. Dan itu tidak boleh terbalik, agar nanti ketika angkernya ini diberi arus oleh aki, dia mutarnya tidak ke arah yang terbalik. Nah, dia harus berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti dia dapat roda gigi pembalik, kemudian memutar dinamo dan akhirnya memutar piston gitu Lur. Nah, panduannya gimana? Gampang. Dari pabrik itu sudah menyediakan satu tanda supaya ketika dinamonya ini magnetnya terlepas, kita bisa menentukan mana kutub utara dan kutub selatannya. Tandanya itu dari sini Lur. Dari bagian punggung luar magnetnya, antara yang permukaan sebelah atas dengan bawah itu berbeda. Yang satu sisi ini dia tajam, ini tajam ini Lur, sudutnya tajam. Yang satu sisi lagi sudutnya tumpul. Ini jelas ya. Ini sudut yang tumpul dan ini sudut yang tajam. Yang tajam ini menghadap ke bawah, menghadap ke pantatnya dinamo. Nah, kemudian untuk tutupnya ini tadi, walaupun ini terlepas, tapi kan dia masih meninggalkan tanda ya Lur. Tuh, sisa bekas magnetnya. Dan masangnya tidak boleh menghalangi dari kalau di motor kayak motor Mio, kayak motor kemudian motor Shogun, itu kan bautnya dia di tengah sini ya Lur. Jadi baut itu membelah di antara kedua magnetnya, di antara magnetnya. Nah, namun kalau untuk Supra dia bautnya di luar, namun tetap kita ikuti dari bekas yang terlepas dari tutup magnetnya ini. Oke. Yang pertama, kita tentukan arah kutub utara selatannya. Bagian yang tajam itu hadap ke bawah. Lihat bekasnya. Itu bekasnya. Itu bagian yang kosong, kita taruh kembali. Ingat ya Lur, ini bagian tajam. Ini bagian tajam ke bawah. Ini pantatnya gini ke bawah. Tajam bawah. Masukkan. Ntar Lur, dipaskan benar supaya kembali ke tempatnya semula. Tingginya juga dipaskan ya Lur. Tingginya ini juga ikuti bekasnya yang lama. Nah, kurang lebih dia seperti itu Lur. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya, pakai lem Korea. Lem Korea atau lem Alteco, podo wae.
Ngelemnya, nah setelah dimasukkan baru dilem. Nih, kasih di sisi-sisinya. Nanti lemnya itu akan memasuki celahnya sendiri, Lur. Nah, seperti itu. Tunggu dulu sebentar, baru pasang yang satunya. Biar dia keringan dikit. Tiup-tiup dikit, tak apa-apa, Lur. Nah, sambil nungguin ini kering, kita bersihin yang satu lagi. Pakai cutter juga boleh. Nih. Oke, Lur, udah bersih. Ini juga sudah lumayan kering. Sekarang kita pasang sebelahnya. Sama, Lur, perhatikan. Ini sisi yang tajam, ini sisi yang tipis. Jadi tajam pantat ke bawah ya, Lur. Pasang dulu. Ikuti bekas magnetnya yang lama, yang terlepas. Perhatikan benar-benar. Ikuti jejaknya. Setel tingginya. Setel tinggi dan jaraknya. Nah, gitu, Lur. Antara jarak kiri kanan kita buat sama. Tingginya ngikuti garis bekasnya yang lama. Kemudian kalau udah yakin, lem. Lemnya nggak usah terlalu banyak, Lur. Nah, sambil nunggu ini kering, singkirkan dulu. Kita ganti karbon brushnya yang lama. Kalau untuk Honda ini masangnya relatif lebih mudah, Lur. Cabut dulu pernya, per arangnya yang lama. Ini kita pakai yang baru. Oke, ini bautnya ada dua. Buka dulu ya semua teman-teman. Ini biasanya keras sih bautnya. Saya harus pakai emosi ini. Bismillah. Nah. Oke, alhamdulillah dia mau terlepas. Ini buka dulu yang ada apanya ini, arangnya. Ini yang lama. Yang lama singkirin dulu. Kemudian ini perhatiin. Ini ada kabel yang menuju ke relay starter. Di sini ada bautnya. Ini juga dilepas dulu. Nah, jadi kabelnya dilepas dulu. Hati-hati teman ya kalau ngelepas ya, karena ini kan rumahnya dia plastik. Nih, ini udah pecah. Nah, nih keluarin seperti ini. Baru pelan-pelan dilepas berasnya yang lama. Dia di sini ada coakannya, jadi kita harus meluruskan dulu. Nah, baru didorong ke bawah. Seperti ini. Tuh. Dia harus diputar dulu supaya bisa terlepas. Oke, baru kita bersihkan. Kita bersihkan dulu. Next, selanjutnya ini teman-teman, ambil yang baru, kita pasang dari sisi yang ada coakannya dulu, dari karbon brush yang rumahnya ada coakannya. Pasang dulu di rumahnya. Ini sudut arangnya ke arah rumah yang ada untuk tempat arangnya. Masukin, baru ketika sampai di coakannya diputar. Set. Nah, putar ke arah kanan.
baru masukin ke rumahnya, kembalikan ke tempat yang tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian baut dulu 1 biji. Nah, 1 lagi. Ini tinggal pasang aja. Teman-teman taruh di sini. Bengkokin sedikit ke atas. Arahnya seperti ini. Baru pasang bautnya. Wangel men yo, tangan kalau jempol semua ya kayak gini nih. Megang yang kecil-kecil susah. Oke, pastikan dua-duanya kenceng ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kita pasang pernya. Saya punya tips supaya walaupun sendirian teman-teman bisa memasang pernya ini. Ayo kita pindah tempat. Nah lur, pasang untuk per sama brasnya. Saya kasih tips supaya bisa sendirian. Ininya jepit di ragum, masukin seperti biasa. Nah, kemudian tahan pakai kabel tis. Kabel tisnya masukkan di sini, baru masukkan di salah satu lubang bautnya. Nah, tarik ke belakang, ikatkan kabel tisnya. Lihat, oke kan? Tidak perlu bantuan orang lain. Nah, kalau satunya karena sudah tinggal sendiri, tinggal satu, ini bisa ditahan pakai tangan. Siapin angkernya. Angkernya disiapin ya, lur. Kemudian masukkan arangnya. Tuh, celat lur. Ini biar teman-teman yang punya bengkel sendirian tidak merasa kesulitan kalau harus merakit carbon brush starter atau arang dinamo starter. Nih, kalau sudah tinggal satu kan teman-teman bisa nahan pakai tangan aja kayak gini. Nih, baru angkernya dimasukkan. Nah, gampang toh lur. Oke, sekarang kalau udah dimasukkan, udah terpasang, baru kabel tisnya dipotong. Nah, gitu deh, gampang kan? Sekarang kita pasang tutupnya. Kita cek dulu lur, untuk magnetnya udah kering apa belum. Oke, sepertinya kelur udah kering. Nah, masangnya seperti biasa, tinggal hati-hati dikit, tapi kasih grease sedikit di ujungnya ini lur, biar suaranya nanti dia tidak berisik. Boleh juga kasih langsung di lubangnya, nggak usah banyak ya lur. Kalau banyak itu dia malah ngumpulin debu. Nah, cara masangnya hati-hati, karena ini tidak bisa dipegang. Jadi sekali plek dia harus langsung terpasang. Pasin dulu, bentuknya kan begini ya lur. Ini harus sejajar dengan ini.
tahan dulu. Nah, gitu ya lur. Jangan sampai ketika masang tutupnya ini angkarnya ketarik ikut di magnetnya. Nanti ngulang lagi prosesnya lur. Kemudian baut. Terakhir, pasang kembali kabel positif untuk yang mengarah ke bendiknya. Udah selesai, tinggal kita tes. Lur, terakhir setelah dirakit, sebelum dipasang di motornya, kita tes dulu di bawah. Jadi nanti kalau ada kesalahan kita tidak bongkar banyak-banyak. Ini tesnya langsung dari aki, pakai kabel jumper. Ini kabel positif langsung ke baut yang hubungannya dengan relay. Kabel positifnya, negatifnya dari kutubnya aki langsung aja ke salah satu bodi. Oh, gagal tuh. Tak muter dia. Oh, muter, alhamdulillah. Muter ya lur. Nih. Sip. Ini karena cepitnya ini nggak kuat, jadi arusnya nggak terlalu kencang ngalir. Tapi nanti ketika dipasang kan dia dibaut, jadi otomatis arus yang mengalir lebih kuat. Nah, oke lur, seperti itu tadi tutorial untuk merekondisi dari dinamo starter Supra Honda Grand, mulai dari mengembalikan magnetnya, ganti karbon brush atau arangnya, sampai dengan tes terakhirnya. Oke lur, jangan lupa subscribe lur. Mudah-mudahan konten ini membantu buat teman-teman yang membutuhkan tutorial seperti ini. Jangan lupa lur, terus dukung Alfata Jaya Motor. Assalamualaikum.